Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersukacita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, Immanuel bersama kita. Lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai pikirkanlah semuanya itu. Hari ini kita datang apa yang ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu, banyak orang sedang memikirkan beban hidupnya. Aduh, gimana ya? Kapan ini COVID berlalu? Ada beban pikiran keluarganya. Aduh, gimana ya anakku? Ada beban pikiran mungkin orang tuanya. Pekerjaannya, gimana tokoku? Gimana pabrikku? Gimana sahamku? Banyak beban pikiran dalam diri kita. Sampai kita kadang merasa khawatir. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ada sebuah pesan penting, yaitu perintah. Pikirkanlah itu, apa yang harus ada dalam pikiran kita. Kita buka bersama-sama, Filipi 4, ayat 6-8. Filipi 4, ayat 6-8, mari baca bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, ayat 8 kita baca bersama-sama. Ya. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam, mungkin hari ini kita mikir beban itu sampai pikiran kita terluka. Duh capek Tuhan mikir. Atau hati kita terluka. Takut, khawatir begitu rupa. Firman Tuhan hari ini datang, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin hari ini kita takut, kita khawatir. Ayo bawa dalam doa. Ayo bawa dalam ibadah kita. Karena damai sejahteranya ada untuk kita semua. Biar Roh Kudus berkarya saat kita dengar firman hari ini, memulihkan hati kita, pikiran kita yang capek rasanya. Ayat 8, lalu apa yang harus kita pikirkan? Ayat 8 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, ternyata ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Lebih daripada ketakutan kita. Banyak orang sedang khawatir, gimana Pak masa depanku? Dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Masa depan kita, masa depan yang cerah. Bukan masa depan yang penuh kecelakaan, tapi penuh berkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, masa depanku cerah. 1, 2, 3, masa depanku cerah. Bukan kecelakaan. 1, 2, 3, bukan kecelakaan. Tapi penuh pengharapan. 1, 2, 3, tapi penuh pengharapan. Banyak orang mikir masa depannya kecelakaan. Loh ya apa kalau tokoku kebakaran? Loh ya apa anakku nikah gak bahagia? Cerai. Masa depan kadang orang mikir ini kebanyakan. Itu mikirnya kecelakaan. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Kalau kita berdoa, damai sejahtera Allah itu memelihara hati pikiran kita. Pikiran kita bisa jadi benar. Bisa jadi mulia. Bapak Ibu, seorang bernama Cicero. Dia seorang yang luar biasa, Romawi. Dia salah satu politisi hebat. Cicero berkata, penyakit-penyakit menyerang pikiran lebih berbahaya daripada yang menyerang tubuh. Sekali lagi, penyakit-penyakit yang menyerang pikiran kita itu lebih bahaya daripada penyakit yang menyerang tubuh kita. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya sakit mah, saya baca artikel, sakit mah itu bukan karena telat makan, tapi karena stres. Wah, sakit jantung, darah tinggi, kenapa? Karena pikirannya bebannya tinggi, darah tinggi. Marah terus.
penyakit yang menyerang pikiran itu lebih berbahaya daripada penyakit yang menyerang tubuh. Hari ini apa yang kita pikirkan? Jangan-jangan ada penyakit yang masuk. Ketakutan, kekhawatiran, pikirannya kecelakaan. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, masa depan kita, masa depan yang cerah. Bukan kecelakaan, tapi penuh pengharapan. Tangkap ini Bapak Ibu ya. Saya tergerak sekali membawa firman ini. Saya sudah siapkan 3 khotbah yang lain Bapak Ibu. Tapi Tuhan menggerakkan bicara tentang ini. Mungkin banyak sekali anak-anak Tuhan sedang mengalami ini. Pikirannya penuh beban. Pikirannya seakan-akan banyak penyakit yang menyerang. Ketakutan luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melebihi akal kita akan memelihara hati dan pikiran kita. Saat kita beribadah dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, pikiran kita dapat lebih banyak membantu kita daripada dokter. Dan lebih banyak menyakiti kita dari caci maki manusia. Quotes penting ini, saya baca ini benar. Pikiran kita ini, kalau pikiran kita sukacita fresh, Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan di pikiran itu. Loh aku gak semangat hari ini, lemes. Hancur tulang kita. Tapi waktu kita memilih untuk sukacita, ternyata seluruh tubuh kita sudah disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran kita dapat lebih banyak membantu kita daripada dokter. Ya. Satu kali ada teman saya, dia sakit gak masuk kuliah waktu saya kuliah. Lalu kita kunjungi dia di asrama. Kamu kenapa? Aku sakit. Bawa anakku ke dokter. Akhirnya saya bersama teman-teman saya ngajak teman saya ini ke dokter. Setelah ke dokter, ayo cepetan periksa, aku ini sakit. Ketika diperiksa, dokternya itu ngomong, kamu ini gak sakit apa-apa loh. Coba kamu mau tes darah. Ya wes tes darah, ronsen, semua dilakukan. Ya, kita urunan bayari. Oh gak apa-apa. Gak sakit apa-apa. Kamu ini gak sakit apa-apa. Loh tapi aku sakit loh. Lemes. Ya. Lalu kita cari second opinion. Kita cari dokter yang lain. Ayo ke dokter lain coba ya. Siapa tahu bisa menemu. Ke dokter lain. Sama ngomongnya. Kamu ini gak sakit apa-apa. Hasil tes ini benar semua. Kamu itu sehat. Enggak, aku ini sakit. Setelah beberapa saat, beberapa hari, salah satu dosen saya yang juga psikolog ngomong, ini sakitnya bukan fisik, ini sakitnya di pikiran. Kayak badannya sakit semua. Oh ternyata pikiran kita bisa sakit sampai dokter gak bisa bantu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas. Jangan kita khawatir, tapi nyatakanlah semua yang kita inginkan, yang kita khawatirkan dalam doa. Biar damai sejahtera Allah ini loh, pelihara hati dan pikiran. Dan biarlah hidup kita memuliakan Allah. Sehat, berbahagia, diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu hari ini hati-hati dengan pikiran. Kita fokus dengan satu kata ini. Pikiran kita. Bapak Ibu, saudara kita gak bisa milih. Klik ya. Kita tidak bisa milih saudara kita lahir di negara mana, keluarga apa, kita gak bisa milih. Tetapi kita dapat memilih pikiran-pikiran apa yang mempengaruhi kita. Kita bisa milih. Aku mau milih hari ini aku bahagia, apa aku sedih, itu kita bisa milih. Kita bisa milih berpikir positif, apa negatif, itu kita bisa milih. Bapak Ibu Saudara, kalau ada burung terbang di atas kepala kita, itu bukan salah kita. Tapi kalau ada burung bersarang di atas kepala kita, itu salah siapa? Salah kita. Pikiran, berita, informasi lewat, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita kepikiran terus, kita terbeban terus, itu keputusan kita. Kesalahan orang nyakiti kita pikir terus, itu keputusan kita. Bahkan sampai ada orang sakit karena benci orang lain. Bapak Ibu, ayo hari ini kita bisa memilih
apa yang kita pikirkan. Pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang mulia. Ada 8 hal yang diperintahkan untuk dipikirkan. Saya buat seri Bapak Ibu ya. Hari ini 1 apa 2 ya. Hari ini kita bahas yang pertama. Apa yang harus kita pikirkan? Firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Apa? Yang pertama, pikirkanlah semua yang benar. Nah, yang benar itu apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Itu adalah kebenaran. Ya. Bapak Ibu, langit bumi akan lenyap. Firman Tuhan ini tinggal tetap. Kita lihat hari ini, semua ini lenyap. Ini semua fana. Ketika ini lenyap, ini tuh loh tinggal tetap. Tangkap ini. Ya. Virus corona ini akan lenyap, fana. Tapi firman ini tinggal tetap. Sakit penyakit kita akan hilang. Tapi firman ini tetap. Gunung sana boleh meletus, gempa bumi sana, semuanya akan lenyap. Tapi firman ini tinggal, kalau siapa memasukkan firman ini dalam hatinya, dia akan menjadi kekal. Tapi kalau masukkan yang fana, dia akan jadi fana. Nah, kita berkata, pikirlah semua yang benar, yaitu firman. Sudahkah kita memikirkan firman? Atau kita memikirkan takdir kita, aduh nasibku kok elek. Aduh masalahku kok gini. Jangan sampai kita salah berpikir Bapak Ibu. Maka itu kan fatal. Bapak Ibu ada 4 orang contoh salah berpikir dalam Alkitab. Yang pertama, ada orang salah mikir. Ya. Salah, kebenarannya salah. Yang pertama adalah Raja Tirus. Raja Tirus berpikir dia adalah Tuhan. Yeskiel 28 ayat 2. Raja Tirus itu sampai mikir, aku ini hebat. Saya ini hebat sampai saya ini seperti Tuhan. Gak ada yang bisa lawan saya. Wah ini salah. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Yeskiel 28 ayat 2. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Dia berpikir dia ini Tuhan. Lanjut. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan dirimu sama dengan Allah. Dia berpikir dia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita gak masukkan pikiran kita dengan benar, kadang kita bisa salah. Kita ngira diri kita ini paling hebat seperti Tuhan. Atau kita kadang mikir, jangan-jangan orang pinter, dukun, itu jangan-jangan Tuhan. Kalau kita gak pegang kebenaran, kita pasti salah. Apa yang terjadi dengan Raja Tirus? Raja Tirus dihabisi sama Tuhan. Hancur semua kerajaannya. Gak berdaya. Karena dia bukan siapa-siapa. Hari ini biarlah kita sadar, Tuhan kita cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah dan hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, ini sering dikhotbahkan Pak Gembala ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jangan sampai kita berpikir ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Itu salah. Semua yang benar, pikirkanlah itu. Firman Tuhan dengan jelas. Enggak ada Allah lain. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, beroleh sorga yang mulia. Jangan sampai kita ada pikirannya Bapak Ibu. Raja Tirus pernah pikir gitu. Semua manusia pernah mikir kayak gini. Mungkin setan itu punya kuasa seperti Tuhan. Ada yang berpikir gunung itu Tuhan. Makanya disembah. Ada yang berpikir patung itu Tuhan. Makanya disembah. Kurang pengertian. Hari ini ayo pikirkanlah. Semua yang benar yaitu firman. Firman menyatakan. Tidak ada Allah lain.
hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu pilih hari ini sebagai orang percaya, ini sudah benar, jangan ditinggalkan. Baca firman, engkau akan punya damai dan pengertian yang dibukakan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Yudas. Bapak Ibu Saudara, Yudas berpikir dia akan untung waktu dia jual Yesus. Wah, cuan ini. Lumayan lah. Saca perak lumayan ya. 30 perak lumayan lah. Cuan ini, untung. Dia pikir dia jual Tuhannya, dia untung. Apa hasilnya? Kalau kita nggak mikirkan kebenaran, semua yang benar kita akan salah. Hasilnya kita baca sama-sama. Matius 27, ayat 3 dan 5. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah. Iya, hasilnya penyesalan. Lanjut. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Orang kalau tukarkan Tuhan, itu gak cuan. Bukan untung. Menyesal. Dia pikir dia untung. Mungkin kita hari ini ada pikiran. Aduh, tokoku sepi ya. Sebelah nawari. Ayo disiram beras 7 warna aja. Supaya untung. Kita mikir, ini mungkin untung ya. Kita ikut. Bapak Ibu saya dengar kesaksiannya. Pendeta jadi, dukun jadi pendeta. Saksiannya gimana? Kalau orang pesugihan, itu bawa kambing. Ketika bawa kambing, disuruh makan salah satu bagiannya. Umpama kakinya ya. Kakinya yang depan berarti tangan. Kalau dimakan kakinya yang depan, berarti tangan anaknya bakal cacat. Kalau dimakan hatinya, berarti hati anaknya bakal cacat. Kalau dimakan kaki belakang kanan, berarti kaki kanan anaknya bakal cacat. Bapak Ibu, iblis itu gak pernah memberi gratis. Iblis itu selalu minta imbalan dan menghancurkan kita. Tapi kalau Tuhan, Dia itu maha kuasa dan mau memberkati kita. Jangan cari yang instan. Mikir, mungkin untung ya. Pesugihan ini mungkin untung ya. Oh salah. Nanti menyesal. Seperti Yudas. Kelihatannya untung, padahal menyesal bunuh diri. Anak-anak muda, mungkin kau sedang cari jodoh ya. Cari jodoh, ternyata beda agama pacarnya. Lagi rame ini, viral lagu-lagu cinta yang beda agama. Wah, lagi rame. Saya dengar anak muda banyak cover. Wah, Tuhan kita cuma satu. Waduh, kita yang beda. Waduh, sodi gitu rasanya. Dengar baik-baik. Kelihatannya beda agama, kelihatannya untung. Ganteng, cantik, mungkin kaya, dapat jodoh. Dengar baik-baik, jangan tukar imanmu. Jangan tukar imanmu. Yudas pikir dia untung, tapi dia menyesal. Kali ini kita tukar iman kita. Kita pikir kita untung, tapi ternyata kita menyesal nanti. Perasaan paling gak enak. Menyesal. Gak bisa balik. Yudas bingung, dia bunuh diri. Ya. Pikirkanlah semua yang benar. Alkitab mencatat, buat apa kita punya seisi dunia, tapi kita kehilangan nyawa. Karena itu, persembahkanlah hidup kita, nyawa kita, hanya bagi Tuhan. Maka kita punya hidup di dunia dan di sorga yang mulia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tangkap message ini ya. Tuhan gerakkan keras sekali. Ini khotbah saya buat beberapa tahun yang lalu. Belum pernah saya khotbahkan. Tiba-tiba Tuhan ngomong jelas, khotbah ini sekarang, hari ini. Oke, Tuhan.
Saya udah siapkan 3 khotbah yang lain. Ayo jaga pikiran kita. Pikirkanlah yang benar. Firman. Yang pertama Raja Tirus dia pikir dia Tuhan. Ternyata bukan. Dia hancur. Jangan sampai kita berpikir kita hebat. Kita bukan apa-apa. Tuhan yang hebat. Yang menyertai kita. Yang kedua, jangan pikir kita untung kalau kita jual iman. Yudas pikir dia untung. Dia menyesal. Sampai dia bunuh diri. Jangan pernah jual iman kita. Untuk harta, untuk pasangan hidup. Untuk apapun kelihatannya untung. Padahal semua menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan hidup kita. Yang ketiga, Petrus. Petrus berpikir dia jatuh terlalu dalam. Dia malu sekali ketemu Tuhan. Bapak Ibu saya mau tanya. Bapak Ibu kalau berenang buka baju atau pakai baju baru nyemplung? Buka baju kan? Buka baju dulu, buka sepatu, ganti baju renang, nyemplung. Ya kalau laki langsung buka baju. Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus cari Petrus. Petrus lagi jala ikan di tengah danau. Ketika dia lihat Tuhan Yesus di tepi pantai, dia pakai bajunya, lalu dia lompat ke air. Yohanes 21. Dia malu. Dia sudah nyangkal Tuhan 3 kali. Dia malu. Dia merasa, dia pikir dia terlalu jauh. Jatuh terlalu dalam. Ketika ketemu Tuhan pakai baju yang basah semua. Sujud dia. Tuhan ngomong panggil berdiri. Diajak makan. Setelah makan, Tuhan Yesus tanya sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Tanya lagi Tuhan, kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga, tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sambil nangis Petrus ini ngomong, iya Tuhan, engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa kok Tuhan tanya 3 kali? Itu memulihkan Petrus yang menyangkal 3 kali. Dia nolak Tuhan 3 kali kan? Tuhan tanya 3 kali supaya Petrus pulih. Dia sambil nangis. Petrus berpikir dia jatuh terlalu dalam. Tapi Tuhan masih membuka kesempatan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau engkau datang, engkau merasa, aduh aku jatuh terlalu dalam. Dosaku terlalu banyak, intimidasi iblis selalu ngomong, engkau gak layak datang gereja, engkau lo najis, engkau layak tak doa. Dengar baik-baik, Tuhan masih membuka tangan, memberi kesempatan. Engkau bertobat dan dipakai secara dahsyat. Setelah pulih, Petrus khotbah sekali, 3.000 orang bertobat. Khotbah kedua, 5.000. Tuhan masih bisa pakai hidup kita. Jangan pernah berpikir kita jatuh terlalu dalam. Ya. Ini pikiran dari iblis. 1 tadi sombong, Raja Tirus. 2, kelihatannya iming-iming untung. Ini dari iblis. 3, intimidasi. Kelihatannya kita ini dosa yang begitu luar biasa. Sampai Tuhan menolak kita. Padahal Tuhan sedang membuka tangan. Belajar firman Tuhan. Pikirkanlah semua yang benar. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di sana. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Tuhan itu setia sama janjinya. Kalau hari ini kita datang, kita minta ampun, kita bertobat. Masih ada kesempatan. Kapan kesempatan hilang? Kalau nafas ini berhenti. Atau kalau Tuhan datang, kesempatan hilang. Jangan berpikir kita jatuh terlalu dalam. Firman Tuhan dengan jelas. Hari ini kesempatan yang baik. Ayo kembali sama Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Contohnya adalah Saulus. Ya, Raja Tirus, Yudas, Petrus, Saulus. Saulus berpikir
Dia membela yang benar. Dia sengaja memberi izin Stefanus dilempar batu sampai mati. Bayangkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di depan, gini lihat orang dirajam, dipukuli batu, Bapak Ibu setuju. Sampai mati orang ini. Saya nggak habis hati, nggak sampai hati gitu. Ada orang dirajam batu sampai mati. Di depan kita, kita setuju. Malah kita bantu, ayo jubahnya bawa sini semua, tak jagai. Ini yang temono. Itu. Saulus mengira dia membela yang benar. Tapi ternyata dia ketemu Tuhan. Firman-Nya berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sadar. Maka dikatakan Filipi 3 ayat 8, 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau Bapak Ibu baca perikop Filipi 3, dia cerita, aku lahir hari 8 sunat. Aku dari suku Benyamin, suku paling tinggi. Aku orang Farisi. Aku sama Taurat nggak pernah lolos. Kelihatannya hebat. Dia pikir dia membela yang benar. Ternyata dia diubahkan. Firman ini mengubahkan Bapak Ibu. Mungkin apa yang kita nggak ngerti. Pikirkanlah semua yang benar. Firman. Ya. Sekali lagi, masa depan kita. Jangan sampai kita mikir salah nih. Duh, masa depanku ini rugi. Aku ini apes. Aku ini nggak punya masa depan. Siapa yang mau sama aku? Ini pikiran salah semua. Firman Tuhan berkata, kita ini berharga di mata Tuhan. Semua rambut kita, Tuhan hitung. Kita ini biji matanya Tuhan. Dijaga. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini pikirkanlah semua yang benar. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita bisa membedakan ini salah apa benar. Itu lewat firman. 2 Korintus 4 ayat 4. Ini banyak orang gak pernah baca ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Ternyata pikiran orang itu bisa terbelenggu, terselubung oleh ilah zaman ini. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan di sana, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman itu beda-beda Bapak Ibu. Di Korintus dulu namanya Dewi Artemis, yaitu seks. Ada orang pikirannya itu terus dibutakan. Gak bisa lihat kebenaran. Mungkin hari ini macam-macam yang lain, gadget mungkin bisa. Kalau kita pikirannya itu terus. Mungkin juga COVID ini. Ilah zaman sekarang, tahun ini mungkin COVID. Orang semua mikir ini sampai lupa sama firman. Orang mikir ini ketakutan sampai lupa sama kebenaran. Lupa kalau Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Lebih besar dari penyakit kita. Hati-hati. Pikiran kita harus tertuju kepada kebenaran. Bapak Ibu ingat sekali lagi ya. Langit bumi lenyap. COVID lah, gunung meletus lah, masalah hidup. Ini semua lenyap. Tapi firman ini kekal selama-lamanya. Sebagai penutup Ibrani 4 ayat 12.
Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman ini pedang. Jadi bisa dibelah gini. Seret. Ini benar, ini salah. Ketika membelah pikiran kita bingung. Aduh, pilih yang mana? Firman ini pedang bermata dua. Tiba-tiba digaris gini. Seret. Ini loh, benar, ini salah. Bisa membedakan. Ini perasaan atau pikiran. Ini emosi. Kadang orang emosi ya. Kata-katanya sembarangan karena emosi. Firman ini bisa membedakan. Ayo kita hidup bukan karena emosi. Takut, khawatir. Ayo kita hidup dengan pikiran yang benar. Pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci. Sekali lagi Bapak Ibu, Cicero berkata, penyakit-penyakit pikiran itu lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang menyerang tubuh. Kuasai pikiran kita. Tundukkan kepada Kristus, pada firman. Maka hidupmu akan melihat kemuliaan Allah. Dan nyata bersama-sama dengan kuasanya. Sebagai menutup kita baca Filipi 4 ayat 6-8. Dengan suara yang keras, mari pemain musik maju ke depan. Filipi 4 ayat 6-8. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu,
Firman-Mu pelita bagi kakiku, Yes, Tuhan. terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktuku hilang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari taruh tangan kita di dada kita. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku. apakah engkau sedang bimbang hari ini? Enggak khawatir akan masa depan. Banyak hal yang menakutkan. Hari ini ayo kita pikirkan semua yang benar. Firman-Mu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. kami gak akan takut Tuhan. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Takkan kami takut saat kami bersama-Mu Tuhan. Waktuku bimbang, Firman-Mu pelita. Haleluya. Syukur, mari naikkan syukur kita. Mari kami menaikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan.
Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Mungkin kami sekarang terbeban, mungkin sekarang kami takut, khawatir. Damai sejahtera-Mu memenuhi dalam nama Yesus. Kami gak kaki takut. Kami punya damai sejahtera, kami punya pengharapan. Asal Tuhan beserta kami, asal firman-Mu kami pikirkan kebenaran dan kami lakukan. Engkau yang bela umat-Mu Tuhan, dalam permasalahan hidupnya, dalam problem ekonomi, keluarga, sakit penyakit. Engkau yang bela umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan kami pasti berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kiranya rohani kami terus bertumbuh, mengerti apa yang jadi kehendak Allah yang sempurna dan yang berkenan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kami hati yang cinta memberi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kau hadir